Tajuk Radio Silaturahim edisi Jumat 20 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 31 Desember 2021. Diberi judul Ajaran Islam itu Kebenaran Hakiki. Ternyata saat ini masih ada sebagian kaum muslimin yang kecewa dengan peradaban umat Islam yang tertinggi dibanding dunia barat dan non-muslim. Namun menariknya, saat orang-orang barat mulai meyakini alam semesta ini ada yang mengatur dan meninggalkan agnostik, mengakui Tuhan tapi tidak beragama, orang-orang muslim yang kecewa ini malah baru memulai meyakini apa yang mulai diragukan orang barat. Ibarat saat orang sudah taubat jadi preman, dia baru mulai jadi preman. Orang sudah tidak nyaman dengan agnostik, dia malah mau jadi agnostik. Sangat disayangkan, sebagian orang yang terlahir sebagai muslim malah tidak mempelajari agamanya. Ia sangka menjadi seorang muslim adalah mengalir begitu saja. Boleh halal dan tidak boleh haram, ditentukan oleh perasaan dan pengalaman, bukan berdasarkan pengkajian terhadap Islam. Kebenaran itu sesuatu yang dicari dan diusahakan. Kita melihat realita banyak versi tentang Islam. Maka jangan berdiam diri untuk kebingungan dan kekecewaan mengapa umat Islam terbeda-beda. Tapi terus kaji Islam hingga bertemunya ajaran Islam yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Masalah tersebut bisa dikatakan tentang ikhtiar memahami Islam hingga datangnya hidayah Allah. Kita bisa telaah kisah Al-Akifah Baxter, mantan penganut Kristen yang tinggal di Amerika hingga mendapatkan hidayah Islam. Sebagaimana dikutip dari kisahmuslim.com, suatu hari Akifah Baxter jalan-jalan di toko buku. Ia mencari sebuah buku yang dapat membimbingnya. Lalu ia menemukan sebuah buku tentang Islam yang kemudian mengubah seluruh pandangan spiritualnya. Baxter bukanlah seorang ateis. Ia yakin adanya keberadaan Tuhan, tapi ia mencari jalan yang tepat untuk mencapai keberadaan itu. Ia berkisah tentang pencarian kebenaran yang menyebabkannya memeluk Islam. Aku selalu menyadari akan keberadaan Tuhan. Aku selalu merasa bahwa Dia ada di sana. Kadang-kadang perasaan itu jauh dan sering sekali aku mengabaikannya. Tetapi aku tidak pernah bisa menyangkal pengetahuan itu. Karena itu, sepanjang hidupku, aku terus mencari kebenaran tentang rencananya. Ku hadiri banyak kajian di gereja. Aku mendengarkan, berdoa, berdiskusi dengan orang-orang dari semua agama yang berbeda. Tapi nampaknya selalu ada sesuatu yang kurasa tidak benar, membingungkan, seperti ada sesuatu yang hilang. Dahulu aku sering mendengarkan orang berkata padaku, "Ya, aku percaya pada Tuhan tetapi aku tidak memiliki agama." Dan menurutku mereka semua keliru. Inilah yang benar-benar kurasakan. Namun aku tidak ingin membiarkan rasa penasaran ini pergi kemudian hanya menerima suatu keyakinan agama begitu saja. Aku tahu jika Tuhan benar-benar ada dan tidak akan meninggalkan kita tanpa arah atau bahkan tersesat. Harus ada langkah nyata mencari agama yang benar dan aku harus menemukannya. Berbagai gereja-gereja Kristen kudatangi. Tempatku berkonsultasi mencari kebenaran karena aku hanya berada di lingkungan itu. Memang
Tampaknya ada kebenaran dalam beberapa ajaran mereka, namun ada begitu banyak pandangan yang berbeda, sehingga banyak ajaran yang bertentangan pada hal-hal dasar seperti bagaimana berdoa kepada siapa, siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak, dan apa yang harus seseorang lakukan untuk diselamatkan. Nampaknya begitu berbelit-belit. Aku baru saja mengunjungi gereja yang mengakui eksistensi Tuhan dan tujuan dari keberadaan manusia. Namun ajarannya meninggalkan rasa frustrasi yang begitu menggeliat. Aku benar-benar frustasi karena apa yang mereka ajarkan bukanlah sesuatu kebenaran. Suatu hari aku jalan-jalan ke sebuah toko buku. Aku melihat-lihat genre buku agama. Saat aku berdiri di sana, kurayapi pandanganku di susunan buku. Kulihat sebagian besarnya adalah buku-buku Kristen. Tiba-tiba terlintas di benakku, apakah toko ini punya buku-buku tentang Islam? Kusadari hampir tidak ada buku tentang Islam di sini. Tapi ketika ku ambil salah satu buku Islam yang hanya karena penasaran, ternyata malah membuatku bersemangat dengan apa yang kubaca. Hal pertama yang membuatku terpana adalah pernyataan tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah. Dia tidak punya rekanan atau sekutu, dan semua doa dan ibadah hanya diarahkan kepadanya saja. Pernyataan ini nampak begitu sederhana, tapi pesannya begitu kuat. Sehingga aku langsung menangkap pesannya. Dari situ, aku mulai membaca segala sesuatu tentang Islam. Semua yang kubaca benar-benar memuaskan dan dapat ku mengerti, masuk akal, logis. Seolah-olah semua potongan-potongan teka-teki ini terjawab dengan sempurna. Dan gambaran yang jelas itu begitu nyata. Aku begitu bersemangat, jantungku berdebar setiap saat, setiap kali aku membaca segala sesuatu tentang Islam. Kemudian, ketika aku membaca Al-Quran, aku merasa seperti benar-benar mendapat anugerah yang besar untuk dapat membaca kitab ini. Setelah membacanya, aku benar-benar yakin bahwa kitab ini datang langsung dari Allah melalui Rasul-Nya. Inilah dia kebenaran sejati. Semoga Allah menjaga dan membimbingku. Wallahu a'lam bishawab.